Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik motivasi dari konsep menjadi penerapan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Laudakan Sabilkis, lalu ada rekan saya, Ahmad Taufik Hidayat, Saniatul Adawiyah, Putri Febriani. Riset mengenai motivasi memfokuskan kepada pendekatan yang mengaitkan konsep-konsep motivasi dengan perubahan dalam cara suatu pekerjaan tersebut disusun. Riset dalam desain pekerjaan menyatakan bahwa cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan diorganisasikan dan dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Kita akan meninjau model karakteristik pekerjaan dan kemudian membahas beberapa cara pekerjaan dapat didesain ulang. Kemudian mengupas pengaturan alternatif pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan. Model ini dikembangkan oleh Richard Hackman dan Greg Oldham. Dikatakan bahwa kita dapat menggambarkan suatu pekerjaan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu yang pertama, keahlian yang bervariasi. Keahlian yang bervariasi adalah kondisi di mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerjaan dapat menggunakan keahlian dan bakatnya. 2. Identitas tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan pekerjaan. 3. Signifikasi tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan individu lain. Yang keempat, kemandirian adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan keleluasaan dalam merencanakan pekerjaan dan menentukan prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. 5. Umpan balik adalah keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keefektifan kinerjanya. Cara utama agar pekerjaan dapat didesain ulang. Tugas yang berulang hanya memberikan sedikit variasi, kemandirian atau motivasi dalam pekerjaan. Oleh karena itu, dibuat cara untuk mendesain ulang pekerjaan. Caranya dengan yang pertama, rotasi pekerjaan. Rotasi pekerjaan merupakan pergeseran pekerjaan secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya. Jika para pekerja menderita akibat rutinitas pekerjaan mereka yang berlebihan, salah satu cara alternatifnya adalah rotasi pekerjaan atau pergeseran pekerjaan secara berkala dari satu tugas ke tugas lainnya dengan persyaratan keahlian yang sama pada level organisasi yang sama. Kelebihan dari rotasi pekerjaan ini adalah bahwa hal ini mengurangi kebosanan, meningkatkan motivasi, dan membantu para pekerja memahami dengan lebih baik bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi organisasi. Yang kedua, pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan memperluas pekerjaan dengan meningkatkan keadaan di mana pekerja mengendalikan pekerjaan atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja. Pekerjaan yang diperkaya memungkinkan pekerjaan melakukan aktivitas lengkap, meningkatkan kebebasan dan independensi pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab, dan memberikan umpan balik sehingga para individu dapat menilai serta memperbaiki kinerja mereka sendiri. Desain pekerjaan rasional. Sementara merancang ulang pekerjaan atas dasar teori karakteristik pekerjaan cenderung membuat pekerjaan menjadi lebih memotivasi orang-orang secara intrinsik. Lebih banyak riset kontemporer yang menitik beratkan pada bagaimana membuat pekerjaan menjadi lebih prososial dalam memotivasi orang. Salah satu cara untuk membuat pekerjaan menjadi lebih prososial dalam memotivasi adalah menghubungkan dengan lebih baik para pekerja dengan para penerima manfaat dari pekerjaan mereka. Alternatif pengaturan kerja. Pendekatan lainnya mengenai motivasi adalah untuk mengubah pengaturan kerja dengan jam kerja yang fleksibel, pembagian pekerjaan, atau bekerja jarak jauh. Hal ini cenderung dirasakan sangat penting bagi tenaga kerja yang beragam. Ada susunan kerja alternatif, yaitu yang pertama, flat time.
Flex time atau jam kerja yang fleksibel yaitu di mana karyawan harus bekerja dalam jumlah waktu tertentu setiap minggunya, tetapi bebas melakukan variasi jam kerjanya. Kelebihan dari flex time yaitu yang pertama, berkurangnya ketidakhadiran. Yang kedua, meningkatnya produktivitas. Yang ketiga, semakin sedikitnya biaya lembur. Yang keempat, berkurangnya permusuhan terhadap manajemen. Yang kelima, menurunnya kemacetan lalu lintas di sekitar tempat kerja. Yang keenam, peniadaan keterlambatan. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya kepuasan kerja karyawan. Kekurangan kekurangan dari flex time yaitu jam kerja ini tidak dapat diterapkan untuk semua jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan seperti marketing atau yang mengutamakan interaksi antara karyawan dengan individu di luar perusahaannya, maka jam kerja yang fleksibel dapat berfungsi dengan baik. Tetapi untuk jenis pekerjaan seperti kasir, resepsionis, atau pekerjaan yang mengharuskan karyawannya berada di tempat kerja mereka dengan waktu yang sudah ditentukan, maka penggunaan jam kerja yang fleksibel tidak akan cocok digunakannya. Dan yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi suatu pekerjaan yang memiliki jam kerja tradisional yaitu 20 jam dalam seminggu. Kelebihan dari pembagian kerja yaitu yang pertama, bagi suatu organisasi atau perusahaan, pembagian pekerjaan memungkinkan sebuah organisasi menggunakan bakat lebih dari satu orang dalam satu pekerjaan. Dan yang kedua, bagi karyawan, pembagian pekerjaan meningkatkan fleksibilitas, motivasi, dan kepuasan. Kekurangan dari pembagian kerja yaitu perusahaan kesulitan mencari pasangan tim yang cocok yang bisa menyelaraskan kerumitan satu pekerjaan dengan baik atau pembagian satu pekerjaan ke beberapa individu. Dan yang ketiga yaitu bekerja jarak jauh. Bekerja jarak jauh adalah karyawan atau individu yang melakukan pekerjaan mereka di rumah, setidaknya 2 hari dalam 1 minggu terhubung dengan kantor melalui komputer. Kelebihan dari bekerja jarak jauh yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, perputaran karyawan yang lebih sedikit. Yang ketiga, moral yang lebih baik. Dan yang keempat, biaya ruang kantor yang lebih sedikit. Kekurangan dari bekerja jarak jauh yaitu yang pertama, bagi manajemen sulit untuk koordinasi tim. Yang kedua, bagi karyawan merasa tidak dihargai atau tidak diberikan apresiasi maupun penghargaan karena tidak bertemu dengan atasan sehingga kemungkinan diabaikan sangatlah besar. Konteks sosial dan fisik dari kerja. Keterlibatan pekerja merupakan sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan para pekerja dan dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen pekerja untuk keberhasilan organisasi. Keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja merupakan proses partisipatif yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Contoh-contoh program keterlibatan pekerja, manajemen partisipatif, suatu proses yang mana para bawahan berbagi derajat kekuasaan pengambilan keputusan yang signifikan dengan para atasan langsung. Partisipasi representatif, suatu sistem yang mana para pekerja berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Menghubungkan program keterlibatan pekerja dengan teori motivasi. Teori Y konsisten dengan manajemen partisipatif dan teori Y dengan tipe autokratis yang lebih tradisional dalam mengelola sumber daya manusia. Menggunakan imbalan untuk motivasi para pekerja. Sebuah kajian tahun 2006 menunjukkan 45% pekerja yang berpendapatan gaji merupakan faktor utama untuk kehilangan talenta yang unggul, dan 71% pekerja yang berprestasi menyebutkan sebagai alasan teratas. Apa yang digunakan untuk menggaji? Dengan menetapkan level gaji yang
mensyaratkan keseimbangan keadilan internal, nilai dari pekerjaan terhadap organisasi, dan keadilan eksternal. Memberikan imbalan kepada para pekerja melalui program pembayaran gaji yang bervariabel. 1. Pembayaran gaji berdasarkan hasil. 2. Pembayaran gaji berdasarkan prestasi. 3. Bonus. 4. Pembayaran gaji berdasarkan keahlian. 5. Rencana pembagian laba. 6. Pembagian keuntungan. 7. Rencana kepemilikan saham pekerja. Evaluasi variabel gaji. Organisasi yang melaksanakan rencana pembagian laba memiliki level profitabilitas yang lebih tinggi daripada mereka yang tidak melaksanakan rencana tersebut. Rencana pembagian laba juga berkaitan dengan level komitmen afektif pekerja yang lebih tinggi, terutama dalam organisasi-organisasi kecil. Manfaat yang fleksibel. Manfaat yang fleksibel mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Tipe dari rencana manfaat ini adalah 1. Rencana modular. 2. Opsi tambahan pokok. 3. Akun pengeluaran fleksibel. Imbalan intrinsik. Program penghargaan pekerja berkisar dari ucapan terima kasih yang dilakukan dengan spontan dan secara pribadi hingga program formal yang dipublikasikan secara luas yang mana tipe perilaku tertentu didorong dan prosedur untuk memperoleh penghargaan diidentifikasi dengan jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.